Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini diberi kesempatan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sebelum kita lanjut ngaji kita yang singkat ini, sama-sama kita beristighfar. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusan kita, diberikan bantuan pertolongan oleh Allah bagi permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita dianugerahi rezeki barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Tidak diterima sholatnya oleh Allah. Itu dawuan Nabi Muhammad, hadisnya sahih. Ketika ditanya kenapa kok tidak diterima, lalu Nabi menjawab, sebab orang ini kalau sholat kadang-kadang rukuknya sempurna, kadang-kadang sujudnya kagak sempurna, atau sebaliknya rukuknya tidak sempurna walaupun sujudnya sempurna. Apalagi kalau dua-duanya tidak sempurna. Artinya apa? Betapa penting di dalam bahagian sholat itu ketika rukuk dan sujud menunaikan prakteknya dengan benar.
praktek sholat sudah saya contohkan bagaimana ruku, bagaimana sujud. Kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan. Kenapa sampai demikian? Ada hadis Nabi tentang posisi ruku. Kata Rasulullah, ketika engkau ruku, fa'azzimu rabba. Ketika ruku itu hendaklah engkau agungkan Allah. Fa'azzimu rabba, agungkan Allah. Maka ada doa ketika ruku, tasbihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu kalau sujud, Rasulullah bersabda, posisi sujud itu posisi yang sangat dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Jarak yang terdekat antara Allah dengan seorang hamba ketika mereka sholat, terutama saat mereka sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah engkau berdoa ketika sujud itu. Jadi ada keutamaan ketika ruku, ada keutamaan ketika sujud. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dikatakan di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fawada'at ala ra'sihi aw 'atiqihi fakullama raka'a aw sajada tusaqitat anhu. Sesungguhnya, kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya tatkala seorang hamba berdiri salat, didatangkan seluruh dosa-dosa yang telah dia buat, ditampakkan dosa-dosa itu, didatangkan seluruh dosanya oleh Allah, kemudian dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan di atas kedua bahunya. Maka ketika ia dalam posisi ruku dan ketika ia berada pada posisi sujud, dosa-dosa tersebut berguguran. Subhanallah. Makanya ada doa juga, tasbihnya kan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik tatkala ruku maupun ketika sujud ada tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh, intinya seluruh itu boleh. Jadi keutamaan ruku dan sujud menjadi sebab berguguran dosa-dosa seorang hamba Allah yang oleh Allah didatangkan saat si hamba itu sholat. Subhanallah. Para jamaah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan tergesa-gesa. Kalau engkau sholat, tatkala rukunya jangan tergesa-gesa untuk ingin segera bangkit. Tatkala sujudnya jangan tergesa-gesa untuk ingin cepat-cepat duduk. Diperlambat sedikit supaya ada kesempatan diri kita ini ada tumanina, ada ketenangan ketika posisi ruku. Allahu Akbar. Biarkan tubuhmu dalam keadaan ruku itu, nikmati posisi ruku itu, sadarkan bahwa ya Rabb, aku tunduk kepadamu, aku ruku atas namamu, iman kepadamu, khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami, sehingga kutundukkan kedua pandangan mataku, pendengaranku, kutundukkan darah, kutundukkan titik-titik syaraf tubuhku, kutundukkan tulang-tulangku, mengagungkan namamu. Itu ruku. Ketika subhanallah. Maka perjumpaan yang lalu pernah kita bahas tentang dua kalam. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Apa itu? Kalam khobar, sebuah pernyataan
yang sebenarnya. Kalau kita menyebut Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ya memang sebenarnya Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kalam khobar, benar, memang nyata, betul, benar, wujud memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu namanya kalam khobar. Tapi dibutuhkan dalam diri orang yang beriman ada kalam insya. Apa itu? Sebuah kondisi, ada luapan emosi dalam diri kita, ada rasa. Allahu Akbar. Kalam khobar, benar, Allah Maha Besar. Kalam insyanya apa? Engkau rasakan bahwa hanya Dia yang Maha Besar. Diri ini kecil, hina, diri ini lemah, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu emosi, rasa jauh dalam diri kita. Ketika kita tunduk ruku, Allah Akbar ruku, maka sadarkan, ya Allah, Engkau Gusti yang Maha Agung. Diri ini penuh dengan kotoran, noda, noktah dalam diri ini. Ya Rabb, kami menghamba kepadamu dengan mengagungkan namamu. Maha suci Engkau, ya Allah. Sujud juga begitu. Ketika sujud, tinggikan nama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau, ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Itu kalam khobar. Benar Allah itu maha suci, benar Allah itu maha tinggi, benar. Tapi bagaimana sikapmu, rasamu, apa yang ada dalam luapan emosimu? Nyatakan, ya Allah, hamba ini sangat rendah di hadapanmu. Hamba ini begitu sangat kecil di hadapanmu. Ketika kami hamba-Mu mengatakan, maha tinggi Engkau, maha suci, ya Allah, semoga Engkau menolongku, ya Allah, semoga Engkau memeliharaku, ya Allah. Itu ada rasa, namanya kalam insya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, perpanjang rukuk dan sujud ketika sholat sendiri terutama. Saya selalu menyampaikan kalau sholat berjamaah, kalau imamnya sudah bergerak pindah, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, segera makmum mengikuti. Allahu Akbar sujud, imamnya Allahu Akbar duduk, makmum segera ikut Allahu Akbar duduk. Jangan lama-lama, karena ngikut. Kalau sholat sendiri, silahkan perpanjang rukuknya, perpanjang sujudnya. Yang ketiga, agar dosa-dosa berguguran, jangan sia-siakan kesempatan emas yang Rasulullah sampaikan. Posisi gugurnya dosa-dosa saat engkau rukuk dalam sholatmu, saat engkau sujud dalam sholatmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat ini juga berkaitan dengan firman Allah, surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian Allah, dan berbuatlah kebaikan supaya kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar. Para jamaah, kita ini selemah-lemah, kita ini diberikan senjata orang mukmin oleh Allah. Apa itu? Sholat. Maka jadikan sholat sebagai senjata orang mukmin untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Lakukan bahwa sholat ini bentuk persembahan, bentuk ketaatan, bentuk sujud kita kepada Allah yang Maha Besar. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga mampu menunaikan amal ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, dan semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.